Selamat datang di Ruang Cerita, tempat kita merenungkan masa lalu, memahami masa kini, dan merancang masa depan. Kali ini mari kita terbang kembali ke era Perang Dingin, ke sebuah pulau yang dikenal sebagai Mutiara Antillen. Nama pulau ini adalah Kuba. Pada awal tahun 1960-an, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengguncang hubungan internasional. Fidel Castro, seorang revolusioner karismatik, mengambil alih kekuasaan, menggulingkan rezim Fulgencio Batista yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Revolusi Kuba, menciptakan sebuah negara komunis hanya beberapa mil dari pantai Amerika. Tentu saja hal ini memicu ketegangan yang luar biasa. Pihak Amerika Serikat, terutama CIA, tidak bisa tinggal diam. Mereka melihat Castro sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan pengaruh mereka di kawasan tersebut. Untuk mengatasi ancaman ini, CIA merancang sebuah rencana rahasia yang ambisius, yang dikenal sebagai nama Operasi Zapata. Tujuannya adalah untuk menggulingkan Fidel Castro dari kekuasaan. Rencana ini melibatkan pelatihan ribuan warga Kuba yang melarikan diri dari rezim Castro, yang kemudian dikenal sebagai Brigade 2506. Mereka dilatih secara intensif di Amerika, disiapkan untuk melakukan invasi ke Kuba. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana, hingga malam invasi itu tiba. Pada tanggal 17 April 1961, Brigade 2506 mendarat di Teluk Babi atau Bay of Pigs, sebuah lokasi terpencil di pantai selatan Kuba. Namun invasi ini ternyata merupakan bencana besar. Mereka berharap akan ada dukungan dari warga lokal, namun tidak ada. Ya, karena Castro ternyata sudah tahu tentang invasi ini sebelumnya dan pasukannya sudah siap siaga. Dukungan udara yang dijanjikan oleh CIA tidak datang, membuat para invasi terjebak dan terkepung. Dalam waktu kurang dari 3 hari, sebagian besar dari mereka tewas atau ditangkap. Kegagalan ini menjadi aib besar bagi Amerika Serikat dan CIA. Kegagalan Operasi Zapata berdampak sangat besar. Tidak hanya memperkuat posisi Fidel Castro di Kuba, tetapi juga mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia internasional. Presiden John F. Kennedy yang baru menjabat secara terbuka mengambil alih tanggung jawab atas kegagalan ini. Sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia mengakui kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang buruk. Kegagalan ini juga memicu peninjauan ulang yang menyeluruh terhadap operasi intelijen dan kebijakan luar negeri Amerika. Kennedy kemudian lebih berhati-hati dalam melibatkan militer dalam operasi-operasi rahasia, sebuah pelajaran yang sangat penting yang ia dapat dari peristiwa ini. Kisah Teluk Babi dan Operasi Zapata ini bukan hanya cerita tentang kegagalan militer, tetapi juga tentang pelajaran yang mendalam. Pelajaran pertama adalah tentang pentingnya analisis intelijen yang akurat. Jika informasi yang kita terima salah atau bias, maka keputusan yang kita ambil juga akan salah, dan dampaknya bisa fatal. Bukankah ini mirip dengan apa yang sering terjadi di era media sosial saat ini, di mana kita seringkali melihat informasi yang salah atau setengah-setengah menjadi pemicu sebuah konflik. Pelajaran kedua adalah tentang keberanian untuk mengakui kesalahan. Presiden Kennedy berani mengakui kegagalannya di depan publik dan hal ini justru memberinya kredibilitas. Dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif, kemampuan untuk berkata "saya salah" adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi ketika kita melihat sebuah peristiwa besar terjadi, entah itu dalam konteks politik global atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ingatlah kisah Operasi Zapata. Ingatlah betapa pentingnya informasi yang akurat dan keberanian untuk bertanggung jawab. Dan apakah operasi-operasi seperti Operasi Zapata ini mungkin saja terjadi di era seperti sekarang ini? Sangat mungkin, apalagi sekarang toolnya lebih banyak. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kalau kalian suka konten seperti ini, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tunggu video lainnya yang pastinya lebih menarik, inspiratif, dan menambah wawasan kalian. Bye-bye.